Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana kecerdasan buatan tidak lagi membantu manusia, tetapi justru menguasai dan menyiksa manusia selama ratusan tahun? Kedengarannya seperti cerita film horor atau science fiction kan? Namun, itulah premis dari sebuah karya legendaris berjudul I Have No Mouth and I Must Scream, karya Harlan Ellison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Mulyana. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 241230043. Pada video ini saya akan membahas sebuah karya fiksi ilmiah yang sangat menarik, sekaligus menghubungkannya dengan perkembangan bisnis digital yang sedang berkembang pesat saat ini. Perkenalkan, ini adalah Light Master Computer, atau yang lebih dikenal dengan nama AM. Awalnya, M diciptakan oleh manusia untuk membantu kebutuhan militer dan pengolahan data. Singkatnya, manusia ingin menciptakan teknologi yang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih efisien. Terdengar familiar bukan? Karena itulah yang juga sedang kita lakukan saat ini pada AI atau Artificial Intelligence. Namun dalam cerita ini, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. M malah berkembang menjadi sangat cerdas hingga memiliki kesadaran sendiri. Ia kemudian memusnahkan hampir seluruh umat manusia dan hanya menyisakan 5 orang, yaitu Benny, Gorister, Nimdok, Ted, dan Ellen, untuk dijadikan abadi sebagai korban penyiksaan tanpa akhir. Yang membuat cerita ini begitu menyeramkan bukanlah monster atau hantu. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa M merupakan ciptaan manusia sendiri. Sekarang, mari kita hubungkan cerita ini dengan dunia bisnis digital. Saat ini, AI digunakan hampir di setiap aspek kehidupan. Ketika kita membuka media sosial dan melihat rekomendasi konten yang sesuai minat, ketika berbelanja online, lalu muncul produk yang relevan, atau ketika berbicara dengan chatbot layanan pelanggan, semua itu merupakan hasil penerapan teknologi kecerdasan buatan. Tidak heran jika perusahaan berlomba-lomba mengembangkan AI. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, menghemat biaya operasional, dan membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat. Namun, muncul satu pertanyaan penting, yaitu sampai sejauh mana kita boleh menyerahkan keputusan kepada mesin. Novel ini seolah memberikan peringatan bahwa teknologi yang sangat kuat tanpa pengawasan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam dunia bisnis digital, hal tersebut berkaitan erat dengan etika teknologi. Sebuah perusahaan tidak cukup hanya menciptakan teknologi yang canggih. Mereka juga harus memastikan bahwa teknologi tersebut aman, transparan, dan tidak merugikan manusia. Misalnya, bagaimana jika AI itu melakukan suatu kesalahan dalam menilai seseorang? Bagaimana jika data pengguna disalahgunakan? Atau bagaimana jika suatu hari manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat karya ini tetap relevan meskipun sudah berusia puluhan tahun. Menariknya, I Have No Mouth and I Must Scream tidak benar-benar berbicara tentang robot yang jahat. Cerita ini sebenarnya berbicara tentang manusia, tentang bagaimana ambisi manusia menciptakan sesuatu yang semakin pintar tanpa selalu memikirkan dampak di masa depan. Jika kita melihat perkembangan teknologi saat ini, mulai dari AI generatif, otomatisasi pekerjaan, hingga analisis data skala besar, pesan tersebut terasa semakin dekat dengan kehidupan kita. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kita mungkin akan menjadi bagian dari generasi yang mengembangkan teknologi masa depan. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari kecanggihannya,
tetapi juga dari manfaat, keamanan, dan dampak positif yang diberikannya bagi umat manusia. Pada akhirnya, novel ini mengajarkan satu hal yang sangat penting, yaitu teknologi adalah alat. Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan malah menggantikan atau mengendalikan manusia. Dan mungkin itulah alasan mengapa I Have No Mark and I Must Scream masih terus dibicarakan hingga sekarang. Bukan hanya karena kisahnya yang mengerikan, tetapi karena peringatannya yang terasa semakin relevan di era digital sekarang ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara karya sastra fiksi ilmiah dan perkembangan bisnis digital di era modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.